Minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Sebelum Mr. K mulai pembahasan menarik ini, jangan lupa like karena like Anda membuat Mr. K sangat semangat yang nggak tahu semangat apa. Oke, pada kesempatan kali ini ya, Mr. K mau ngajak kalian buat ngebahas berbagai tekad dari mereka yang meski raganya udah gak ada, tapi tekad dan keinginannya itu seolah terwariskan oleh beberapa karakter di waktu sekarang ini. Siapa dan tekad seperti apakah itu? Well, monggo. Tanpa Mr. K banyak omong gak jelas, monggo enjoy the kontennya. Let's go. Number 1, Visor Tiger and Otohime ke Jinbe. Pertama, ada tekad besar yang diwarisin dari Visor Tiger maupun Otohime ke salah satu nakama SAP Gendeng, yakni Jinbe. Keduanya terbilang punya dua keinginan yang berbeda, tapi masih satu alur. Dari pihak Visor Tiger ya, ia berharap para Fishman tidak menaruh kebencian mendalam bagi manusia lagi. Meski kalau berkaitan sama hal ini, Visor Tiger masih punya trauma berat kepada manusia. Namun ia ingin para anak buahnya tidak mengikuti perasaannya tersebut. Senada dengan hal itu, Ratu Otohime juga sempat memimpikan para Fishman bisa diterima oleh pihak di permukaan. Tujuannya ya agar para Fishman bisa dengan leluasa menikmati permukaan di masa depan. Tentu masalah ini sulit karena udah ada kebencian yang dipunyai para Fishman kepada manusia atas apa yang mereka terima dan perlakuan rasisme terhadap manusia ikan. Ini jelas jadi tekad dan warisan yang sangat sulit karena memang sangat bertentangan pada kejadian sebenarnya di Fishman Island. Namun Jinbe luar biasa bijak Ia berhasil menempatkan diri agar satu persatu stigma buruk ke Fishman Island maupun sebaliknya bisa dihilangkan meski itu bukan hal yang instan. Jinbe juga berupaya jadi Shichibukai hingga jadi bagian dari kru Yonko. Semua itu tak lain tak bukan demi menjaga Fishman Island diterima dengan baik oleh manusia terus terjaga. Kini Jinbe bisa lebih tenang karena Fishman Island di bawah panji perlindungan Luffy serta telah menghadiri referee pula. Perlahan ya, harapan Otohime dan Visor Tiger akan segera datang sih. Kemudian kepada Yamato. Next, ada tekad Oden yang secara tidak sengaja terwariskan kepada Yamato, putri sang Yonko Kaido. Well, bicara masalah tekad Oden, tentu nggak cuma ke Yamato sih. Hampir semua aliansi samurai Wano Kuni juga memilikinya. Namun menurut Mr. K ya, gimana pun Yamato tetap perlu di-highlight mengingat tindakan dan pilihan besar yang ia lakuin. Yamato pertama kali kagum kepada Oden sejak dirinya menyaksikan sendiri bagaimana tekad Oden yang luar biasa tatkala eksekusi menyakitkan. Ya, ini membuat Yamato ingin menjadi seperti Oden meski pandangan tersebut membawa petaka baginya, yakni harus mengalami didikan super keras dan jahat dari Kaido. Berbagai rasa sakit, mulai dari kedinginan, kelaparan, sampai ditelantarkan, udah dialami oleh Yamato. Tetapi tekad dia gak luntur guys. Ia masih mau menjadi Kozi Oden dan mengupayakan agar Wano Kuni bisa lepas dari belenggu yang dilakukan oleh ayahnya sendiri. Puncaknya, ketika perang besar Onigashima pecah pun, Yamato benar-benar gak ragu buat berpihak ke aliansi samurai Wano Kuni. Bahkan jika itu harus membuatnya berhadapan langsung dengan sang ayah. Nah, tekad Oden yang terwariskan ke Yamato gak cuman sampai bisa bebas saja ya, melainkan tekad untuk melindungi dan mengenali Wano Kuni lebih jauh pun terus menyertai Yamato. Gilanya lagi, Yamato bahkan membatalkan keinginannya melaut bersama SAP Gendeng demi melindungi dan mengenali Wano Kuni. Ketiga, ada keinginan yang terwariskan dari Ace kepada Sabo. Tekad yang sebenarnya masih sepele sih, yakni menjadi sosok seorang kakak bagi Luffy. Kita ngerti sendiri kan, gimana hancurnya Oro Bakashenjo ya, tatkala ia menerima kenyataan bahwa Ace harus tiada. Saat itu pun ia masih belum mengetahui bahwasanya Sabo masih hidup. Nah, ketika di Dressrosa, pertemuan mengharukan pun terjadi kala Luffy melihat sendiri keberadaan Sabo. Terlebih Luffy lagi berusaha menjaga Mera Meronomi tidak dimakan oleh orang lain. Karena bagi Luffy itu bagikan warisan yang tak bisa sembarangan diberikan kepada sosok asing. Begitu tahu ada Sabo ya, Luffy yakin 1000% memang Sabo lah sosok yang tepat untuk memakan Waybreeze Mera Meronomi. Dan bener aja sih, Sabo sukses mendapatkan Mera Meronomi dan sesaat sebelum Sabo hendak menyerang menggunakan Mera Meronomi, Sabo sempat meminta Ace untuk mengawasinya. Yaps, memang sepenting itu Ace bagi Sabo. Andaikan Sabo gak hilang ingatan, bukan tidak mungkin dia mau menyusul ke Marineford. Ya, bagaimanapun memang masih disayangkan, namun tetap aja kehadiran Sabo seolah jadi pertanda bahwa Luffy tak sepenuhnya kehilangan sosok seorang kakak. Udah gitu gak cuma tekad ya, melainkan kekuatan dari Ace berupa Mera Meronomi juga dilanjutin oleh Sabo. Terus dalam satu momen di movie pun Sabo sempat membantu Luffy dan terdapat bayangan Port Gas di Ace ya. Tekad Ueda Robin.
Keempat, ada tekad O'Hara yang masih terwariskan secara jelas ke Robin. Seperti yang kita ngerti ya, O'Hara telah mengalami kenangan pahit berupa dibakar menggunakan Buster Call. Alasan yang melatar belakangi tindakan itu karena para arkeolog di O'Hara, khususnya Profesor Clover, telah mengetahui terlalu banyak sehingga dianggap ancaman bagi pemerintahan dunia. Kejadian tersebut bagaimanapun akan selalu teringat menjadi luka yang perih bagi Robin. Namun di saat yang sama, keingintahuan mereka yang gugur di O'Hara tidak padam, Ray. Robin juga masih sangat menyayangi sosok Saul serta ibunya, Olivia. Hal ini yang membuat Robin terus mencari tahu rahasia demi rahasia melalui Poneglyph. Bahkan ketika dibahas terkait ini oleh Vegapunk pun, Robin sempat menangis karena terharu. Terlebih tekad O'Hara gak sekedar menyisakan pengetahuan membaca Poneglyph ke Robin, tetapi juga di saat-saat terdesak, para arkeolog O'Hara sempat membuang buku-buku di perpustakaan pohon pengetahuan ke danau dan diabaikan oleh pemerintah dunia. Well, tindakan sederhana inilah yang jadi pertanda bahwa pengetahuan akan rahasia dunia masih belum tamat. Ditambah gak cuma Robin ya, Dragon dan raksasa Elbaf juga masih mewarisinya. Dragon membentuk tentara revolusi karena merasa ada yang aneh pada tindakan pemerintahan dunia, dan raksasa Elbaf masih menjaga pengetahuan yang tersisa. Rock the Sebek kepada Kurohige. Kelima, ada tekad Rock the Sebek kepada si Brengsek the Brengsek. Ya, bicara dua sosok ini ya, memang sangat erat. Banyak meyakini ya, bahwasanya memang ada hubungan khusus antara Kurohige dengan bajak laut terburuk yang pernah ada ini. Beberapa tindakan mereka memang banyak yang mirip, termasuk soal menggunakan BF Island ataupun metode Kurohige ngerekrut kru baru. So, banyak teori liar yang mengatakan Kurohige adalah cloning dari Rock the Sebek, anaknya atau apalah. Ya, memang semuanya bisa terjadi sih. Namun menurut Mr. K pribadi, masih ada sesuatu hal yang pasti sih, yaitu Kurohige masih membawa keinginan dan harapan Rock the Sebek jadi raja dunia. Ini terlihat dari berbagai rencana licik yang dijalanin oleh Kurohige. Semua itu tidak lain tidak bukan demi bisa mendapatkan apa yang ia capai, mulai dari mendapatkan buah iblis Yami Yami no Mi, menjadi Shichibukai, dan menjadi Yonko benar-benar dilakukan dengan rencana super gila dan licik. Seolah-olah demi tujuannya itu Kurohige sendiri udah jadi bajak laut yang buruk, mirip dengan julukan Rock the Sebek sebagai bajak laut terburuk. Maka dari itu, sama halnya dengan Rock the Sebek, Kurohige nantinya menjadi pihak yang akan sangat sulit ditaklukkan serta merepotkan bagi pemerintahan dunia. Sekarang aja udah agak mulai kelihatan nih. Dulu Rock harus berhadapan sama Roger dan Garp, kini Garp dalam upaya mau bertempur dengan Kurohige. Walau belum sempat bertemu ya, tapi setidaknya ya bisa berharap jangan sampai bertemu sih. Kalau bertemu sih, gila sih. Ceritanya makin menjadi-jadi, Rek. Keinginan 20 kerajaan kepada Korosi dan Insama. Bukan warisan yang menyenangkan sih, tapi masih cukup eksis, yakni kekuasaan aliansi 20 kerajaan yang meruntuhkan kerajaan kuno untuk terus menjadi penguasa di dunia. Kekuasaan ini pun terus diwariskan hingga ke generasi sekarang, masih dijalankan oleh para Gorosei dan tentu saja petinggi mereka Insama. Memang belum jelas apakah Gorosei ini abadi seperti yang sering dirumorkan, atau memang mereka berusia senja dan belum mau memberikan tahta. Jelasnya mereka diamanahkan untuk melanjutkan superioritas kaum naga langit terhadap dunia, karena itulah berbagai tindakan gila pun dilakuin. Gak cuman perihal menjaga rahasia dunia sih yang masih diwariskan, sifat rasisme, penindasan, haus kekuasaan, hingga mau enaknya saja terlihat jelas dimiliki oleh para petinggi pemerintahan dunia ini. Perlahan apa yang mereka lindungi tengah mulai terbuka sih, sehingga Gorosei dan Insama beberapa kali melakukan tindakan secara langsung, termasuk di Egghead Island. Semua itu dalam upaya menjaga rahasia yang dimiliki Vegapunk dan mempertahankan kekuasaan mereka. And last, ada tekad dan keinginan Roger yang secara gak langsung terwariskan kepada Orba Kashincho. Ini bukan sekedar jadi raja bajak laut ya, melainkan masih lebih dari itu. Roger memang berhasil mencapai Lauftel, namun bagaimanapun ya, ia datang di waktu yang kurang tepat. Salah satu tanda Roger datang di waktu yang kurang pas, belum lahirnya Poseidon di masa itu. So, kehadiran Luffy yang mau menjadi raja bajak laut seolah akan menuntaskan apa yang tidak selesai atas perjalanan Roger. Bahkan ada juga indikasi Luffy ya, Joy Boy itu sendiri, alias tekad dan warisan Joy Boy yang akan diselesaikan oleh Luffy. Sesuatu yang seperti ini yang disayangkan Roger bukan ditakdirkan untuknya, namun meski demikian ya, dirinya masih bisa tertawa lepas saat kematiannya. Karena Roger nampaknya juga meyakini akan ada saatnya sosok itu datang dan melanjutkan sesuatu yang sebenarnya sangat ingin Roger selesaikan. Terlebih seperti yang kita ngerti ya, impian Luffy bukan sekedar menjadi raja bajak laut, melainkan ia memang perlu menjadi raja bajak laut agar mimpi aslinya bisa terwujud. Simbolik dilanjutkannya keinginan Roger juga dilambangkan oleh pemberian topi jerami Shanks kepada Luffy, yang mana itu juga berasal dari Roger. Seolah Shanks meyakini juga Luffy akan menyelesaikan harapan dan mimpi
menghadapi Roger di masa yang akan datang. Gila sih, ini menanti apa ya, bener-bener para fans One Piece bener-bener menantikan hal ini, Re. So itu dia pembahasan Mr. K terkait konten kali ini, Re. Sampai kapanpun tekad dan harapan tak akan pernah hilang, karena kita gak boleh lupa ya sama apa yang diucapin oleh Dr. Hiluluk, di mana seseorang benar-benar mati jika ia dilupain. Meski raga sudah gak ada, tekad, mimpi dan harapan selalu ada dan tak terlupakan. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini, Re. Oke? So, see you next time. Ada Stay safe everyone. Salam.